Halo semuanya. Kali ini kita akan membahas tentang sosok pemimpin wanita karismatik, yaitu Cut Nyak Dien. Cut Nyak Dien, pahlawan wanita karismatik yang ditakuti pasukan Belanda karena kepemimpinan perangnya. Cut Nyak Dien merupakan pahlawan nasional wanita asal Aceh. Lahir pada tahun 1848 di Lampadang, wilayah Mukim 6, Aceh Besar. Dari keluarga bangsawan Aceh keturunan Minangkabau yang sangat taat beragama Islam. Ayahnya, Tuku Nanta Setia, adalah Ule Balang Mukim 6. Sedangkan ibunya adalah putri dari Ule Balang Lampago. Kakeknya dari garis ayah, Nantacie, adalah perantau dari Minangkabau yang dianugerahi gelar Tuku oleh Sultan Alauddin Shah. Dibesarkan di lingkungan elit istana, Cut Nyak Dien mendapatkan pendidikan dari guru-guru terbaik yang berasal dari Turki. Semasa menjalani pendidikan, dia selalu tampil sebagai siswi terbaik di lingkungannya hingga akhirnya menjadi seorang wanita cantik, cerdas, dan taat menjalankan ajaran agamanya. Cut Nyak Dien dijodohkan dan menikah dengan Tuku Ibrahim Lamnga, putra Tuku Po Amat. Ule Balang Lamnga 8, yang juga gagah, cerdas, dan taat beragama. Sebagai istri Tuku Ibrahim Lamnga, dia merupakan wanita soleha yang sangat menghormati dan taat kepada suami hingga perilaku dan sikapnya menjadi teladan bagi wanita-wanita Aceh semasa itu. Tahun 1857, Kesultanan Aceh menandatangani perjanjian perdagangan dengan Belanda. Setahun kemudian, pada tahun 1858, tanpa disadari Kesultanan Aceh, tiba-tiba Belanda menduduki Siak. Padahal saat itu Siak merupakan daerah di bawah kekuasaan Kesultanan Aceh. Hubungan Aceh dan Belanda memburuk dan akhirnya pada 26 Maret 1873 Belanda melepaskan tembakan meriam dan menyerbu ke daratan Aceh. Di bawah pimpinan Sultan Mahmud Shah dan Panglima Polim, Aceh bertempur melawan Belanda yang dipimpin Jenderal Johan Kohler. Belanda mendarat di pantai Ceroman dengan membawa lebih dari 3.000 pasukan dengan peralatan dan perlengkapan perang modern. Masjid Raya Baitur Rahman terbakar, tetapi rakyat Aceh memberikan perlawanan tangguh dan berhasil memukul mundur pasukan Belanda, bahkan menewaskan Jenderal Johan Kohler. Kesultanan Aceh memenangkan perang dan Tuku Ibrahim Lamnga yang bertarung di garis depan kembali ke istana sebagai pahlawan diiringi sorak-sorai kemenangan. Gagal di serangan pertama, Belanda menyusun kekuatan militer baru di bawah pimpinan Jenderal Van Swieten. Dengan kekuatan militer hampir 2 kali lebih kuat daripada kekuatan militer sebelumnya, Belanda kembali menyerbu Aceh. Tahun 1874, wilayah Mukim 6 jatuh ke tangan Belanda.
Tuku Ibrahim Lamnga menyuruhkan perintah mengungsi kepada seluruh wanita, orang tua, dan anak-anak untuk mencari perlindungan ke tempat yang lebih aman. Sementara dia sendiri akan terus bergerilya melawan Belanda. Cut Nyak Dien memimpin rakyat untuk mengungsi ke daerah pedalaman, bahkan sampai ke pelosok hutan. Selama hidup di pengungsian, Cut Nyak Dien selain sangat berperan dalam menata kehidupan para pengungsi, juga sangat memperhatikan perkembangan moral para pengungsi yang mulai letih. Tidak mengherankan jika masyarakat Aceh di pengungsian menganggapnya sebagai pemimpin sekaligus ibu mereka. Hidup di pengungsian, Cut Nyak Dien telah memperlihatkan kualitas dirinya sebagai pemimpin yang sangat dicintai rakyatnya. 29 Juni 1878, Tuku Ibrahim Lamnga gugur di medan pertempuran, sementara Belanda terus masuk ke pedalaman mengejar para pengungsi. Cut Nyak Dien berseru kepada pengikut-pengikutnya bahwa hal ini tidak dapat dibiarkan berlangsung terus-menerus. KP Ulanda sudah merebut kehidupan kita yang dititipkan Allah. Maka wajib kita rebut kembali. Kita bertempur untuk merebut apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Cut Nyak Dien mengubah paradigma bertempur pengikutnya menjadi pertempuran fisabilillah. Dia mengajak semua yang mampu bertempur untuk mengangkat senjata melawan Belanda. Bersama sisa-sisa pasukan almarhum suaminya, Cut Nyak Dien memimpin langsung pengikutnya sampai garis depan medan pertempuran. Kabar mengenai Cut Nyak Dien turun langsung menghunus senjata melawan Belanda segera membakar semangat dan membangkitkan moral perjuangan-perjuangan rakyat Aceh di daerah-daerah lain seperti Kutaraja dan Molaboh. Tahun 1880, Cut Nyak Dien menerima lamaran menikah dengan Tuku Umar, seorang panglima perjuangan rakyat Aceh di Molaboh yang sangat disegani Belanda. Bergabungnya dua pejuang rakyat Aceh yang paling ditakuti Belanda ini membentuk sinergi luar biasa antara kecerdikan strategi dan militansi. Kini pasukan Tuku Umar dan Cut Nyak Dien menjadi mimpi buruk bagi Belanda. Suatu kali, dengan siasat cerdik Tuku Umar, pasukan rakyat Aceh berhasil merampas perlengkapan dan peralatan perang Belanda beserta amunisinya seperti peluru dan mesiu. Belanda marah besar. Jenderal Van Swieten langsung diganti Jenderal Johannes Pel yang segera melancarkan operasi besar-besaran untuk menangkap Tuku Umar dan Cut Nyak Dien. Namun, kini pasukan rakyat Aceh sudah memiliki perlengkapan dan peralatan perang yang memadai hasil rampasan pasukan Tuku Umar. Mereka membalas serangan Belanda habis-habisan. Jenderal Johannes Pel gugur dalam pertempuran. Belanda terus-menerus mengganti jenderal yang bertugas dan mengirim pasukan baru. Sementara pasukan rakyat Aceh terus menekan Belanda hingga ke Kutaraja dan Molaboh. Dalam literatur Belanda diakui bahwa perang menghadapi pasukan Tuku Umar dan Cut Nyak Dien adalah perang yang paling menghabiskan sumber daya, waktu, dan korban jiwa selama Belanda berada di Nusantara.
Akhirnya Belanda mengirim pasukan Marsose. Pasukan ini memiliki reputasi sebagai pasukan yang sangat kejam dan dianggap biadab. Karena selain membunuh lawan yang sudah menyerah, mereka juga membantai rakyat sipil, wanita, orang tua, dan anak-anak. Anggotanya banyak berasal dari Minahasa dan Maluku. Akibatnya, banyak rakyat sipil Aceh menjadi sangat tertekan dan banyak rakyat yang tidak ikut berperang seperti petani, nelayan, dan pekerja lainnya yang menjadi korban. 11 Februari 1899, Tuku Umar gugur di suatu pertempuran melawan Belanda di Molaboh. Ketika Cut Gambang, anak Tuku Umar dan Cut Nyadin, menangis karena kematian ayahnya. Ia ditampar oleh ibunya yang lalu memeluknya dan berkata, "Sebagai perempuan Aceh, tidak boleh menumpahkan air mata pada seseorang yang sudah syahid." Sepeninggalan Tuku Umar, kekuatan pasukan Cut Nyadin berkurang drastis. Bersama sisa-sisa pasukan kecilnya, Cut Nyadin memimpin perlawanan terhadap Belanda bergerilya dari hutan ke hutan. Semangatnya tidak pernah padam, walau usianya semakin tua dan kondisi kesehatannya jauh menurun, matanya mulai rabun dan fisiknya mulai lemah. Sementara jumlah pasukan terus berkurang dan bahan makanan semakin sulit didapat. Situasi ini menimbulkan rasa iba dari pengikutnya. Mereka berpendapat Cut Nyadin sebagai pemimpin yang sangat mereka cintai tidak selayaknya bernasib seperti ini. Panglima Laut, salah seorang panglima Cut Nyadin, membuat kesepakatan dengan Belanda. Dia akan menyerahkan Cut Nyadin ke pihak Belanda dengan syarat Cut Nyadin harus diperlakukan sebagai tahanan politik, bukan sebagai tahanan biasa. Selanjutnya, setelah Cut Nyadin diserahkan, Panglima Laut beserta sisa pasukan yang ada akan terus melanjutkan perjuangan Cut Nyadin sampai kehancurannya. Belanda setuju. Segera setelah Panglima Laut melaporkan posisi markas Cut Nyadin, Belanda menyerang secara tiba-tiba. Cut Nyadin ditangkap lalu diperlakukan sebagai tahanan politik oleh Belanda dan akhirnya diasingkan ke Sumedang. Di Sumedang, ia mendapat perawatan kesehatan, terutama matanya yang sudah semakin rabun. Di tempat pengasingan ini tidak ada yang mengenalnya karena Belanda merahasiakan identitasnya. Tetapi seorang ulama besar Sumedang, Kiai Haji Ilyas, merasakan ada yang istimewa dari wanita ini, terutama dalam ilmu keislamannya. Kiai Haji Ilyas meminta kepada Cut Nyadin untuk juga mengajar murid-muridnya. Bahkan Kiai Haji Ilyas menjulukinya sebagai Ibu Perbu atau Ibu Ratu, dan masyarakat Sumedang mengenalnya sebagai Ibu Suci sebab keilmuannya sangat tinggi. Cut Nyadin meninggal pada 6 November 1908 dan diakui oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui SK Presiden Republik Indonesia nomor 106 tahun 1964. Pelajaran berharga yang dapat kita petik dari pahlawan luar biasa
Cut Nyak adalah dengan kecerdasan kepemimpinannya, martabat yang tinggi dalam memerdekakan negeri ini, dan keimanannya dalam memperjuangkan kebenaran agamanya, menjadikan ia tokoh yang sangat dihormati oleh rakyatnya, bahkan disegani oleh musuhnya. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video dan cerita sejarah selanjutnya. Pelajaran berharga apa saja yang dapat kamu petik dari sosok pahlawan Cut Nyak? Komen di bawah ya.